Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Ang Regis, yaitu kenapa Tuhan Yesus harus mati? Mana ada Yesus bangkit? Selamat sore, Ang Regis. Selamat malam kakak, selamat sore. Ya, apakah saudara Ya. bersedia membuka kamera? Boleh kak, ntar kak. Silakan. Ntar kak, saya buka kamera. Siap. Matiin dulu siap. Ntar kak. Yesus. Ngapain? Nah. Halo kak. Saya pengen bertanya kak. Halo juga saudaraku, silakan. Yesus sang pencipta. Sang pencipta. Kok kenapa di hadisnya Yesus itu bisa mati kak? Tuhan Yesus Kristus itu mati dan bangkit, Bang. Kenapa dia bisa mati dan bangkit? Untuk menyelamatkan kita. Karena kalau Tuhan Yesus nggak mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan, Bang. Jangan mimpi, Bang. Jangan mimpi, ya. Jangan mimpi, Kenapa jangan nggak harap diangkat aja, ada Kak? kebangkitan kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit, maka ada kebangkitan, Bang, di hari zaman. Wow, haleluya, haleluya. Yesus yang tercipta. Pencipta sama saya. Kenapa nggak kiamat aja? Kan Tuhannya udah mati kak. Tuhan Yesus mati dan bangkit, Bang. Abang dengar nggak tadi? Kemana pikiran Abang? Abang ini pikirannya Kan Yesus kemana, udah Bang? mati, Kak. Aduh. Kan Yesus sudah mati. Mati dan bangkit. Emang Yesus bisa bangkit? Iya, dia bangkit sendiri karena dia maha kuasa. Makanya aku bilang kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, kita nggak akan pernah bangkit. Tapi karena Tuhan Yesus mati dan bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya, maka ada kebangkitan. Paham? Nih, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tapi percaya nggak nggak ada nanti kamu bangkit dari zaman? Mana ada Yesus bangkit? Yesus Walah. sang pencipta. Dengar Pencipta, dulu baik-baik, Bang. Aduh, Bang. Oke. Bang, siap, abang siap, ini siap. bisa berpikir nggak? Bisa mencerna bahasa nggak sih? Bisa dong, cantik. Ya udah, saya mau tanya. Kamu percaya nggak di hari zaman kamu bisa bangkit? Kamu bangkit nanti? Enggak. Oh enggak? Oh alah, dia nggak Enggak. percaya. Gimana kita mau lanjut pertanyaannya lagi nih? Jadi kamu nanti nggak akan bangkit di hari zaman? Nggak ada kebangkitan orang mati? Iya, kalau orang mati mah ya bisa bangkit lah. Kalau akhir zaman. Tapi Yesus kan udah mati. Yang saya Kenapa sih tanya, harus- oh berarti kamu juga percaya di hari zaman ada kebangkitan orang mati? Iya, percaya. Ya, tapi kan Kenapa akhir kamu zaman- begitu yakin? Ya betul. Kenapa kamu begitu yakin di hari zaman ada kebangkitan? Apakah sudah ada terbukti dalam agamamu ada yang mati dan bangkit untuk hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan keselamatanmu untuk kamu juga ikut bangkit? Iya, emang bangkit. Tapi Yesus kan ibarat katanya pencipta. Kok bisa mati? Kenapa nggak kiamat aja sekalian? Ya, memang bangkit. Kan beres. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Sekali lagi pelan-pelan ya. Oke. Kenapa kamu begitu yakin di hari zaman ada kebangkitan orang mati? Apakah sudah ada yang terbukti dalam agamamu dia pernah mati dan bangkit untuk hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kamu juga ikut bangkit? Iya, ada lah kakakku. Oke, siapa itu yang pernah mati dan bangkit dalam agamamu hidup kekal abadi selama-lamanya? Pakai data dan dalil. Iya, semua juga akan bangkit. Cuma gini loh kak. Ya kan? Yesus Kristus, ya kan? Tuh. Ulang dulu. Siapa Iya. itu saudaraku? Jangan bingung saudaraku. Tenang. Maksudnya kan, aduh, masa Tuhan bisa mati? Kan bingung juga. Tadi kamu bilang ada kakak. Siapa itu dalam agamamu dia pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kamu juga ikut bangkit? Siapa? Tadi dulu kak.
Oh, ntar dulu kabur. Kalau kami ada jaminannya, siapa? Tuhan Yesus. Kenapa kami begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan orang mati? Karena sudah ada jaminannya kami, jaminan keselamatan kami. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kami juga bangkit. 1 Korintus 15 ayat 20-23. Wow, haleluya, haleluya. Jadi konsep penebusan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu real, logis. Kenapa dia bisa mati dan bangkit? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kita yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita akan bangkit juga. Karena jaminan kita siapa? Tuhan Yesus. Wow, haleluya, haleluya. Logis banget ya. Iman orang Kristen ya, logis sekali dan sangat terbukti. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya ada dalam ayat dalam Alkitab, 1 Korintus 15 ayat 20 hingga 23 berbunyi, tetapi sebenarnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai sulung dari mereka yang telah meninggal. Kerana sama seperti kematian datang oleh seorang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati telah datang oleh seorang lelaki. Kerana sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi masing-masing mengikut urutannya sendiri, Kristus sebagai buah sulung. Selepas itu mereka yang menjadi miliknya pada kedatangannya.